Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hajriah dari FKIP PGSD Universitas Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi dan pengukuran. Di sini ada variabel. Beberapa para ahli berpendapat bahwa variabel adalah konsep yang mempunyai macam-macam nilai, dan ada juga yang berpendapat tentang variabel. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Itu kata Uma Sagaran 2006. Variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain. Dikemukakan oleh Sugiono 2006. Contohnya, berat badan, warna, partisipasi petani, produk padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, volume penjualan, kinerja jaringan irigasi. Jenis hubungan terbagi menjadi 3. Yang pertama simetri, asimetri, dan resiprok. Simetri terdapat hubungan antara variabel dan sifat tidak ada yang saling mempengaruhi, non-kausalitas. Asimetri, hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi atau independen dan yang lain dipengaruhi atau dependen. Resiprok, hubungan antara variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi, kausalitas bolak-balik. Bisa disebut kausalitas bolak-balik. Variabel dilihat dari fungsinya. Fungsi variabel terbagi menjadi 5. Yang pertama, variabel independen atau bebas. Yang kedua, variabel dependen atau tergantung. Yang selanjutnya, variabel moderat. Yang keempat, variabel kontrol. Dan yang kelima, variabel yang mempengaruhi. Variabel independen atau bebas merupakan sebuah variabel di mana variabel inilah yang terjadi penyebab adanya perubahan pada variabel lainnya. Contohnya, pengaruh harga produk terhadap keputusan pembeli. Yang kedua, variabel dependen atau tergantung. Variabel dependen ini merupakan kebalikan dari variabel bebas. Contohnya, pengaruh harga produk masih tergantung sama pembeli. Yang ketiga, variabel moderat. Variabel moderat ini merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contohnya, hubungan antara promosi di media televisi dan dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Yang selanjutnya, variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel ini yang dikendalikan atau dibuat konstan. Contohnya, minat baju yang bagus di kalangan remaja. Dan yang terakhir, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen menjadi hubungan yang tidak langsung. Contohnya, dapat dipengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Selanjutnya, cara menyusun instrumen.
Yang pertama ada bertitik tolak pada variabel. Variabel penelitian ditetapkan untuk diteliti. Yang kedua, variabel selanjutnya diberikan definisi operasional dan tuntutan indikator yang akan diukur. Yang ketiga, dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan. Dan yang terakhir, untuk memudahkan menyusun instrumen perlu dibuat matriks pengembangan instrumen. Ada lagi uji validitas. Yang pertama, instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dan melakukan fungsi ukurnya. Yang ketiga, agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakan pengukuran tersebut. Terhadap instrumen tersebut bisa berfungsi dengan benar untuk mengukur produktivitas. Selanjutnya, syaratnya instrumen tersebut harus memiliki validitas tinggi. Yang selanjutnya, untuk mengukur validitas menggunakan kolerasi product moment, kolerasi antara item dengan skor total dalam satu variabel. Dan yang terakhir, yang ketujuh, validitas tinggi menurut Ashwar 0,3 dalam output SPSS dilihat pada kolom corrected item total correlation. Uji reliabilitas. Yang pertama, sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Yang kedua, sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang mana diperoleh hasil yang relatif sama. Yang ketiga, tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Selanjutnya, reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00 reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi. Yang kelima, ada beberapa teknik yang dipakai untuk menghitung reliabilitas, diantaranya Alpha-Kronbach, split half. Dan yang terakhir, dalam SPSS kita sering memakai Alpha-Kronbach. Sekian materi untuk evaluasi dan pengukuran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjalankan kuliah online selanjutnya. Terima kasih.